Sebenarnya orang Kristen tuh boleh pacaran nggak? Kan pacaran itu nggak ada di Alkitab. Ya benar, memang pacaran itu nggak ada di Alkitab. Tidak ada budaya, perilaku, atau kegiatan berpacaran di Alkitab tuh nggak ada. Yang ada hanya bertunangan. Kita bisa lihat seperti Yusuf bertunangan dengan Maria. Nah, itu kan bukan berpacaran. Itu tunangan sudah lebih kepada ikatan di mana satu keluarga dengan keluarga yang lain sudah saling bertemu dan sudah ada ikatan untuk menuju kepada pernikahan. Lantas mengapa orang Kristen pada zaman ini boleh pacaran? Nah, kita bisa lihat di Alkitab, walaupun istilah berpacaran atau kegiatan berpacaran, perilaku berpacaran itu tidak ada di Alkitab, tetapi kita bisa lihat dasar-dasar firman Tuhan. Paling nggak ada 4 hal yang bisa saya bawakan hari ini. Yang pertama, dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi tidak segala sesuatu membangun. Nah, jadi konteksnya hidup Kristen bukan soal boleh atau nggak boleh, tapi hidup Kristen adalah kita melakukan apa yang berguna dan membangun. Pertanyaannya, apakah pacaranmu berguna dan membangun? Kalau pacaranmu berguna dan pacaranmu membangun hidupmu, membangun imanmu, membangun relasi yang baik untuk menuju pernikahan nantinya, silahkan lanjutkan. Tetapi jika pacaranmu itu merusak hidupmu, menghancurkan hidupmu, moroti uangmu, maka jelas itu pacaran yang gak baik. Itu juga berarti bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dalam Lukas 14 ayat 28-30 dituliskan. Lukas 14 ayat 28-30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Menara di sini ya pernikahan. Kita juga bisa pahami menara di sini sebagai pernikahan, sebagai rumah tangga. Jadi harus duduk dulu, sebagaimana kalau kita mau membangun suatu menara, kita harus anggarkan dulu berapa biayanya, persiapan-persiapannya, rencana-rencananya bagaimana, model macam apa yang mau kita bangun. Begitu juga namanya pernikahan, begitu juga rumah tangga. Dalam berpacaran kita harus menyiapkan dasar-dasarnya, anggaran-anggarannya, rencana-rencana ke depannya, modelnya gimana, model rumah tangga apa yang nanti akan kita jalani dengan pasangan kita, model parenting bagaimana dalam mendidik anak yang kita jalani bersama pasangan kita. Itu yang harus diadakan, itu yang harus dilakukan di masa berpacaran. Nah, kemudian yang ketiga, dalam Matius 19 ayat yang ke-6 dituliskan bahwa demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pacaran itu adalah masa awal dari penyatuan dua manusia, dua kepribadian yang berbeda, sehingga memang pernikahan itu 1 tambah 1 menjadi 1. Artinya keduanya menjadi satu daging. Jadi pacaran itu adalah persiapan sehingga keduanya bisa menjadi satu, sehingga keduanya klop, sehingga keduanya cocok untuk membangun pernikahan nantinya. Dan kemudian yang terakhir, dalam Maleakhi 2 ayat 15-16, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku, kata Tuhan, membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, karena Tuhan membenci perceraian, karena keduanya nantinya akan menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali maut. Makanya perlu yang namanya berpacaran, perlu yang namanya pengenalan, perlu yang namanya penerimaan, sehingga aku mengerti kamu dan kamu mengerti aku. Dengan pengertian itu kita bisa saling menerima, sehingga kita menikah bukan untuk bercerai, tapi kita menikah untuk melahirkan keluarga yang bahagia, untuk melahirkan generasi emas, generasi yang membangun, generasi yang diberkati oleh Tuhan. So, pacaran memang tidak ada di Alkitab, tetapi pacaran itu diperbolehkan sesuai dengan dasar-dasar firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lagi mengenai pacaran, mengenai cinta, boleh tulis di kolom komentar dan nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman dengan video seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.